Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada waktu duha ini di hari pertama kita puasa di bulan Ramadan tahun 1438, dan memang ini waktu istirahat kena sepekan, beraktivitas cukup melelahkan, dan ini kondusif untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim, amutu ahya, tidur. Tetapi alhamdulillah sebagian kita masih tergerak hati kita untuk talabul ilm dalam rangka mengisi hari-hari Ramadan dengan amal saleh. Dan menuntut ilmu ini tentu bagian dari amal saleh yang istimewa. Dan Rasulullah SAW tekankan kepada kita, bila datang malam pertama Ramadan dan seterusnya, kita disuruh bersegera melakukan amal saleh dan stop dari berbagai macam maksiat. Yang mampu melakukan ini, Allah kasih jaminan setiap malam sepanjang Ramadan dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan itu termasuk kita. Amin. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah, sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menuturkan hadis yang pernah beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan subbidatisy syayatin wa maradatul jinn." Bila malam pertama Ramadan datang, tadi malam itu sejak terbenam matahari, setan-setan dan jin dibelenggu. Wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha bab. Sejak malam tadi pintu-pintu surga semua dibuka, tidak satu pun yang ditutup. Wa ghulliqat abwabun nar wa lam yuftah minha bab. Sementara pintu neraka semua ditutup, tidak satu pun yang dibuka. Wa nada munadin bis sama, dan ada orang yang menyeru di langit seraya berkata dalam seruannya itu. Coba, siapa yang yakin di antara kita yang puasanya diterima semua? Yang yakin? Yang sebagiannya diterima, ngacu.
yang yakin tidak satu pun diterima, yang cemas-cemas takut, ya kan? Coba yang yakin diterima, atau sebagian diterima, sebagian tidak, atau tidak sama sekali. Kita nggak akan tahu, ya kan? Diterima atau tidak diterimanya, sebagian atau semuanya, kita nggak tahu. Tapi kalau kita berdasarkan petunjuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tahu, paling tidak mungkin yakin kemudian puasa kita tidak terima semuanya, mungkin hanya sebagian. Saya tanya, yang masih melakukan ucapan dusta, masih berdusta atau melakukan perbuatan dusta di bulan Ramadan, ada yang pernah melakukan ini? Baik terhadap anak kita, ya nanti bapak kasih nanti duit, ternyata nggak dikasih duit, ngebohong. Pernah nggak? Pernah nggak? Ada yang nggak pernah? Kalau itu jawabannya, berarti ada sebagian yang tidak diterima. Sah puasanya, nggak perlu qada, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasa yang ia lakukan. Coba yang ngomel di bulan Ramadan, yang nggak pernah ngomel, yang nggak pernah ngomel, yang pernah ngomel, kayaknya hampir semua ya. Ini paling tidak, ya kan? Dari yang singkat ini mengisyaratkan bahwa puasa kita paling tidak ada sebagian yang kita dapatkan hanya lapar dan haus. Mungkin sebagian lain ada yang diterima. Andai kata diterima, pertanyaan selanjutnya, masih utuh, berkurang atau habis? Coba yang yakin masih utuh, yang diterima ini, yang berkurang, habis, tidak mustahil. Kalau utuh rasanya berat, ya kan? Berkurang kemungkinan besar, habis tidak mustahil. Sama dengan kasus sholat, mengingat ada penghapus pahala puasa, yaitu mencaci maki orang, menuduh orang berzina, memakan harta orang lain dengan batil, ya kan? Membunuh orang dan memukul orang yang tidak bersalah. Ini yang bisa menghapus pahala, ya kan? Salat, puasa dan zakat kita. Hadis sudah saya bawakan pada pertemuan sebelumnya. Ini artinya kita perlu waspada. Dan waspada tidak cukup, kewaspadaan itu harus disertai dengan semangat sambil puasa, sambil menuntut ilmu, baik menghadiri majelis-majelis seperti sekarang ini, ataupun kemudian kita membaca buku-buku yang memberikan tuntunan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW itu berpuasa, atau bagaimana kemudian kita bisa meraih pahala puasa dan bagaimana mempertahankannya. Kalau kemudian kita hanya puasa hanya berdasarkan kebiasaan, saya khawatir seumur hidup kita nggak dapat pahala dari puasa kita. Oleh karenanya, mengkaji, mendengarkan kajian, membaca, bertanya dan seterusnya, itu menjadi penting bagi kita agar kemudian paling tidak mengurangi kesalahan yang telah lalu. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita mengangkat
tema ini untuk memperbaiki kesalahan yang telah lalu. Yang sudah benar kita pertahankan, yang salah kita koreksi, dan yang belum kita tahu kita hidupkan sunnah ini agar mendapatkan dua keistimewaan tadi. Yang pertama saya awali dari amalan-amalan, yaitu pelebur dosa kita di bulan Ramadan, baik yang berkaitan dengan Ramadan secara langsung ataupun berkaitan dengan ibadah secara umum yang kita lakukan juga di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Saya yakin kita semua sangat membutuhkan dengan ampunan dosa, apalagi kalau melihat perjalanan hidup yang penuh dengan dosa. Untung Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat satarnya, maha penutup aib kita. Allah tutup aib kita. Bayangkan andai kata dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan sejak balik sampai detik ini Allah wujudkan dalam bentuk benda, sudah berwujud apa itu? Dosa kita. Andai kata kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap dosa yang kita lakukan beraroma, sudah sebusuk apa baunya, ya kan? Jabatan, fasilitas hidup yang kita miliki, aksesoris yang kita kenakan, itu terkadang menutupi sebetulnya aib-aib kita. Orang memuji kita karena itu, padahal kalau Allah mau menampakkan, mungkin kita lebih hina daripada orang yang memuji kita. Cuma Allah sayang sama kita, Allah tutup aib itu. Dan bukan hanya ditutup Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk menghilangkan dosa-dosa tersebut. Bahkan Allah ngasih kesempatan kepada kita untuk melebur dosa seumur hidup kita. Kurang apa Allah Subhanahu wa ta'ala sama kita? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubata abdihi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala masih menerima taubat hambanya, ya kan? Semasih hayat di kandung badan, sebelum kemudian roh itu kemudian keluar dari jasad. Sedang nazar pun kita disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk menjadi penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu, dan kemudian berpeluang dengannya untuk masuk surga sekalipun barangkali harus mampir ke neraka. Bahkan setiap Ramadan Allah sediakan bagi kita fasilitas untuk melebur dosa-dosa kita, dan Allah mudahkan kita karena seluruh gangguan-gangguan setan ya kan, Allah kemudian belenggu itu setan-setan supaya nggak ganggu kita, supaya kita mudah melakukan taubatan nasuha, melakukan aktivitas amal yang disyariatkan selama Ramadan. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Bahkan setiap malam Allah janjikan kepada kita bebas dari api neraka. Nah, di antara amal yang berkaitan dengan Ramadan yang dapat menjadi pelebur dosa kita adalah puasa yang kita lakukan. Kalau kita ingin puasa kita menjadi pelebur dosa kita, di samping kita harus melakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, nanti kita jelaskan pada poin yang kedua, pada bahasan yang kedua, adalah pastikan yang mendorong dan memotivasi kita untuk melakukan puasa ini hanya karena dorongan iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya jangan puasa karena ingin sehat. Walaupun kita tahu dalam penelitian kontemporer bahwa seorang yang berpuasa itu jauh lebih sehat dibanding dengan yang tidak berpuasa. Dengan kata lain, bahwa puasa yang kita lakukan bisa menjadi sebab kesehatan kita. Coba antum lakukan saja sekarang tes
kolesterol, gula darah, asam urat dan lain-lain. Lalu puasa dan nanti cek kembali setelah Ramadan. Saya yakin ada perubahan. Bahkan ada mertua teman saya ketika di Mekah, pada saat beliau umroh di bulan Ramadan, gulanya cukup tinggi dan mengkhawatirkan, kolesterol dan seterusnya. Beliau puasa, berapa hari kemudian hampir nyaris normal kadar gulanya, kolesterolnya turun, asam uratnya turun, dan sehat. Bahkan mungkin kita yang kemarin mulai pilek atau kemudian batuk, begitu masuk Ramadan, puasa, jangankan puasa Ramadan setiap hari, puasa sunnah saja, kalau antum puasa, pilek itu bisa mampat, batuk hilang. Tetapi ingat, jangan kemudian kita tahu banyak keistimewaan puasa, ya kan, yang bermanfaat bagi kesehatan kita, lalu kita puasa karena pengen sehat, murni pengen sehat. Jangankan kemudian pahala, ampunan dosa, justru ini adalah kesyirikan. Kalau kita puasanya murni karena ingin sehat, bukan karena Allah, ini masalah besar. Bukan menghapus dosa, justru kemudian menambah dosa, bahkan bisa menyirnakan pahala amal yang telah kita lakukan. Dan jangan puasa karena ingin melakukan ajaran dari mursyid suatu kelompok misalkan. Karena ada di Bandung ada orang tidak meyakini kewajiban puasa Ramadan, tapi bagi dia wajib 120 hari dalam setahun. Ini ayah jemaah saya, dia tokohnya itu, tapi dia masih punya guru lagi. Saya suruh datang menjumpai beliau dengan tujuan menasehatinya. Begitu datang, alih-alih menasehati, justru kita yang diceramahin. Pertama kali begitu udah kenalan, nawarin makan dan minum. Mas, mau makan apa? Mau minum apa? Saya pikir canda, atau beliau lupa. Tapi kalau bilang lupa itu hampir pertengahan Ramadan. Kalau lupa mungkin hari pertama, kedua wajar. Ini udah pertengahan Ramadan. Saya bilang, Pak, ini kan Ramadan. Nah, ini dia. Dia bilang gitu. Oh, berarti ternyata betul, dia itu serius nawarin itu. Puasa itu nggak mesti di bulan Ramadan. Itu nggak wajib, yang penting setahun 120 hari. Kata siapa? Kata guru saya. Pak, saya puasa Ramadan kena perintah Allah, saya sebutkan Al-Qur'annya. Karena sabda Rasulullah, saya sebutkan hadisnya. Mas, saya mohon maaf, saya nggak tahu Quran, nggak tahu hadis. Tapi saya yakin dengan guru saya. Dia langsung belajarnya dengan Allah. Saya pikir ini saya sedang ngomong dengan orang gila. Dia kan? Dia nggak puasa. Andai kata puasa di bulan Ramadan, tujuannya ingin melengkapi 120 hari yang ditetapkan oleh gurunya, orang yang dapat pahala gak kira-kira? Tidak. Kenapa? Karena dia mengamalkan itu bukan karena iman, bukan karena perintah, bukan karena berharap pahala, tetapi karena melaksanakan ajaran gurunya yang di luar syariat Islam. Saya bilang, Anda bisa kufur kalau nggak tahu Pak ini, Pak. Ah, Anda belum ngaji katanya. Anda belum ngaji. Begitu kemudian diurut-urut, ternyata dia termasuk paham wahdatul wujud lah, aliran tasawuf. Atau kemudian ada masih famili saya ketika kuliah di Malang dan ngaji kepada seorang kiai bahwa seluruh ajaran Islam tidak wajib, termasuk sholat, puasa nggak wajib. Begitu habis sholat Isya di kampung, saya tanya ke dia, kenapa Anda sholat? Katanya tidak wajib. Ya kan nggak enak, masa masyarakat sini sholat, saya nggak sholat. Jadi sholatnya kena nggak enak. Bahkan saya dengar sekarang, saya tanya apakah dia puasa? Katanya nggak puasa, alasan nggak kuat. Bukan persoalan nggak kuat dia, tapi karena punya keyakinan bahwa itu tidak wajib. Yang penting soleh, kata dia.
Jadi ukuran soleh itu baik sama tetangga, nggak pernah cekcok. Itu ukuran soleh bagi dia. Kalau udah begitu, yang orang nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu ngapa-ngapain. Kalau dia puasa karena orang lain, kena nggak enak sama masyarakat, kena umumnya puasa, dapat pahala nggak orang ini? Nggak akan dapat. Andai kata dia karena Allah dan nggak enak kemudian kena orang lain, ini syirik kecil. Dia nggak dapat pahala dari puasa tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, Allah berfirman, "Ana aghnas syuraka anis syirik." Saya adalah zat yang tidak butuh sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang melakukan suatu amal, ya kan, yang menyekutukan aku dengan yang lain dalamnya, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Orang ini nggak dapat pahala dari amal yang dilakukan. Apalagi kalau murni puasanya karena ingin sehat, karena takut kemudian tidak mendapatkan atau naik makomnya menurut versi gurunya, murni karena itu, dia telah melakukan kesyirikan. Jangan berharap pahala, justru dosa yang ia dapatkan. Dan tidak mustahil bisa menjadi sebab terhapusnya seluruh amal yang ada. Karena kesyirikan itu bisa menyernakan seluruh amal yang pernah kita lakukan. Ada beberapa dalil Al-Quran maupun hadis. Di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin." Telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan orang sebelummu, andai kata engkau menyekutukan, niscaya benar-benar terhapus amal yang Anda lakukan dan Anda benar-benar termasuk orang yang rugi. Perhatikan ayat ini. Yang ditegur adalah manusia paling mulia di dunia ini, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang gak mungkin melakukan kesalahan karena Allah bebaskan dari beliau. Dan kita yakini beliau maksum, bebas dari dosa. Jangankan dosa besar, dosa kecil pun Allah bebaskan dari beliau. Makhluk sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kemudian beliau melakukan kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa taala, akan terhapus seluruh amal yang pernah beliau lakukan. Dan kata yang Allah gunakan di dalam ayat ini kalau kita lihat adalah fi'lil mudhari, kata kerja. Yaitu kalau fi'lil mudhari ini kalau dalam bahasa Inggris gabungan antara present continuous dan present future, sedang dan akan, ya kan? Namun kata di sini menggunakan dibumbui dengan apa? Lam taukid dan nun taukid, penguat. La yahbatanna amaluk, niscaya benar-benar. Andai kata tanpa huruf taukid di sini, Allah katakan yahbitu amaluk misalkan. Niscaya amalmu terhapus. Allah pernah mengingkari janji enggak? Tidak pernah. Ketika Allah tekankan pasti benar-benar amalmu akan terhapus. Dan yang diperingatkan itu adalah Rasulullah SAW. Ini artinya benar-benar yang namanya kesyirikan itu akan menyernakan, akan menghapus seluruh amal yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Kalau kita melakukan kesyirikan, siapapun dia, kalau kelas Rasulullah saja diancam dengan terhapusnya amal, apalagi yang derajatnya di bawah beliau. Mau itu gelarnya kiai, mau ustadz, mau habib, mau ajengan, mau tuan guru, mau apapun,
Kalau melakukan kesyirikan tidak ada artinya. Benar-benar termasuk orang yang rugi. La yahbatanna amaluk, dan selanjutnya wala takunanna minal khasirin, dan Anda benar-benar termasuk golongan orang yang rugi. Kita lihat seorang Abu Talib. Siapa enggak kenal jasanya Abu Talib? Kalau dibanding kita, pembelaan beliau terhadap Rasulullah SAW, kira-kira lebih besar mana? Abu Talib atau kita? Abu Talib. Apalagi di awal-awal Islam, jumlah kaum muslimin segelintir orang. Rasulullah dalam ancaman intimidasi dan pembunuhan pada saat itu, penculikan dan sejenisnya. Orang masih memandang, Abu Jahal itu masih memandang Abu Talib, ya kan? Hamzah sebelum masuk Islam masih memandang siapa Abu Talib. Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lain masih memandang siapa Abu Talib. Andai kata, kalau boleh kita berandai, andai kata beliau Abu Talib ini masuk Islam, saya yakin lebih mulia dari sahabat mulia Abu Bakar, ya kan? Tetapi qadar Allah mentakdirkan lain. Ini pelajaran penting bagi kita. Beliau adalah paman Rasulullah yang sangat dekat dengan Rasulullah. Bukan ngaku-ngaku keluarganya. Banyak orang ngaku-ngaku keluarganya, walaupun sama sekali nggak ada garis keturunan, ya kan? Untuk menipu orang, cukup bermodalkan hidung mancung misalkan. Kalau jualan sarung dulu di kampung saya, yang harga 28.000 bisa 125.000. Berkah, masalah bekah mancungnya. Ada yang begitu itu. Bayangkan akhi, ya kan? Dia berada di neraka kekal untuk selamanya. Itu Abu Talib. Itu Abu Talib. Walaupun dia mendapatkan siksa yang paling ringan. Paling ringannya itu kata Rasulullah, yang didapatkan oleh pamanku pakai trompa dari api neraka, kepalanya mendidih dan hancur. Itu paling ringan. Bagaimana dengan kelas PPIP-nya Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud, Abu Jahal dan kawan-kawan? Yang paling ringan begitu. Dan itu abadi bagi mereka yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah mewanti-wanti kepada kita, kalau kita ingin ampunan dosa di balik puasa yang kita lakukan, pastikan iman dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memotivasi kita untuk melakukan puasa tersebut. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa Ramadannya karena iman dan berharap pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Begitu pula kemudian salat dan yang menyertai salat, kita fungsikan sebagai pelebur dosa kita, termasuk kemudian qiyamul lail kita. Kalau kita tahu tuntunan Rasulullah SAW terkait dengan ini, insya Allah banyak dosa yang bisa kita hapus dengannya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari wudhu yang sempurna, seluruh wudhu yang kita lakukan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW akan menjadi sebab berguguran dosa-dosa yang disebabkan oleh anggota wudhu kita, anggota badan yang bagian dari anggota wudhu. Banyak hadis terkait dengan ini. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat mulia Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata,
bahwa Rasulullah bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta min tahti adfarihi. Barang siapa yang berwudu lalu dia sempurnakan wudunya, maka niscaya akan berguguran dosa-dosanya dari tubuhnya dan dari ujung kuku-kukunya. Bahkan Rasulullah memperinci, lebih memperjelas bagaimana cara berguguran dosa dari anggota tubuh kita. Wabil khusus yang berkaitan dengan anggota wudu yang wajib kita basuh pada saat kita wudu. Juga riwayat Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tawaddaa al-'abdul muslim awil mu'min." Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, fa ghassala wajhahu, lalu dia basuh mukanya, kharajat kullu khati'atin nazarat ilaihi bi ainihi ma'al ma' au ma'akhiri qatril ma'. Apabila dia membasuh wajahnya, maka niscaya seluruh dosa yang disebabkan pandangan kedua matanya kepadanya akan berguguran bersamaan dengan air atau dengan tetesan air yang terakhir pada saat kita basuh muka itu, ya kan? Dan pastikan muka yang dibasuh nih, ya kan? Dan ini bagian dari muka, juga bagian dari muka, sesempurna mungkin. Saat itu dosa-dosa yang disebabkan pandangan kedua mata kita akan berguguran bersamaan dengan air atau dengan tetesan air yang terakhir. Begitu pula fa idza ghassala yadayhi, dan apabila dia membasuh kedua tangannya, kanan dan kirinya tentunya, kharajat kullu khati'atin batashat hayadah ma'al ma' au ma'akhiri qatril ma', maka niscaya akan berguguran dosanya yang disebabkan kedua tangannya bersamaan dengan air atau dengan tetesan air yang terakhir. Fa idza ghassala rijlaihi, apabila di saat dia membasuh kedua kakinya, kharaja kullu khati'atin masyadha rijla ma'al ma' au ma'akhiri qatril ma', dan apabila dia membasuh kedua kakinya, maka akan berguguran dosanya yang disebabkan langkah kedua kakinya bersamaan dengan air atau dengan tetesan air yang terakhir, hatta yakhruja naqiyyan minadz-dzunub, sampai kemudian, ya kan, dia bersih setelah wudu itu tanpa dosa. Dengan catatan wudunya harus sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Dan tidak akan mungkin kita tahu bagaimana wudunya Rasulullah kalau kita tidak mempelajarinya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Tirmidzi, juga riwayat Muslim dari sahabat mulia Utsman bin Affan, satu hari setelah sahabat mulia Utsman melakukan wudu, lalu beliau mengklaim bahwa wudu yang beliau lakukan ini persis seperti yang beliau lihat Rasulullah melakukannya. Dan dia berkata, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Sungguh, ya kan, aku pernah melihat Rasulullah sallam wudu persis seperti wudu yang kulakukan ini. Thumma qal, saat itu Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'atain lam yuhaddis fihima nafsahu bi syai' illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atau riwayat lain menyebutkan dakhalal jannah. Lalu kemudian setelah wudu sebagaimana yang Rasulullah lakukan, persis seperti wudunya Rasulullah, lalu salat 2 rakaat yang kita sering kenal dengan istilah syukrul wudu, dan dia tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu dalam salat itu, artinya dia khusyuk,
maka niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Akan terampuni dosanya. Dengan catatan wudunya sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Ya, atau dalam riwayat lain dia bakal masuk surga dengannya. Bahkan setelah itu dianjurkan kemudian kita baca doa wudu. Kalau kemudian kita baca zikir tersebut, ucapan tersebut, 8 pintu surga dibuka untuk kita. Dan boleh masuk dari mana saja dari pintu tersebut yang kita suka. Antum hafal doanya? Atau zikir atau ucapan setelah wudu? Apa, Pak? Bapak membacanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ini barang impor, bukan bagian zikir atau bacaan setelah wudu. Tidak ada satupun riwayat mengatakan itu. Riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim, lafadznya kata Rasulullah, barang siapa yang wudu lalu sempurnakan wudunya dan kemudian dia baca man tawadda fasanal wudu, lalu dia baca ini, ya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa putihat lahu abwabul jannati tsamaniyah wa yadkhulu min ayyiha syaa. Barang siapa yang berwudu lalu disempurnakan wudunya sebagaimana Rasul contohkan tadi, sebagaimana riwayat Bukhari, Tirmidzi dan Muslim, lalu dia baca doa tersebut, maka niscaya 8 pintu surga dibuka untuknya dan dia boleh masuk dari mana ia suka. Adapun tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini terdapat dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan Tirmidzi. Secara parsial hadis ini dhaif, tetapi saling menguatkan sehingga terangkat derajatnya menjadi hasan. Dengan kualitas hasan li ghairihi, maka bisa dijadikan pelengkap hadis riwayat Muslim tadi. Jadi lengkapnya, ya kan, bacaan setelah wudu itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Setelah wudu dilakukan di rumah, afdalnya wudu itu di rumah, bukan di masjid. Banyak keistimewaan yang kita dapatkan kalau kita lakukan di rumah. Banyak hadis yang menganjurkan kita untuk wudu di rumah, bukan di masjid. Bukan tidak boleh di masjid, kalau kita ingin keistimewaan dari wudu yang dilakukan di rumah. Di antaranya adalah menjadi sebab terleburnya dosa kita dan ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah illa kanat khutwata ihdahuma takhuttu hadiya wal ukhra tarfa'u darajah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu dia berjalan kaki, bukan naik sepeda, bukan naik kendaraan onta ataupun kuda ataupun mobil, ya kan, tapi jalan kaki, ya kan, jalan kaki. Ada sebagian ustaz mengatakan termasuk putaran ban juga dihitung. Tidak ada dalil itu. Walaupun zaman dulu tidak ada mobil, adanya keledai, onta. Ada seorang sahabat yang jarak langkah dari rumahnya itu kurang lebih hampir 3,5 kilo atau 4 kiloan jaraknya, rumahnya dengan Masjid Nabawi. Ketika sahabat, kalau nggak salah sahabat mulia Ubay bin Ka'ab itu menawarkan kepada beliau suruh beli keledai,
supaya bisa pulang pergi ke masjid itu nggak jalan kaki, kesian kecapean. Apa kata beliau? Ma yasurruni anna baiti bijambil masjid, kata beliau, saya tidak suka rumahku dekat dengan masjid. Inni uridu ayyuktaba mamsyaya minal baiti ilal masjid wa ruju'i minhu ilal bait. Aku ingin setiap langkah kakiku dari rumah ke masjid dan sebelumnya dari masjid ke rumah itu ada pahalanya. Ketika Rasulullah mendengar pernyataan sahabat ini, Rasulullah berkata kepadanya, qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Allah telah menghimpun seluruh pahala itu untukmu. Kalau langkah keledai aja, yang langkah itu langkah kaki aja kan, itu tidak ada apa keistimewaannya, apalagi putaran ban mobil yang begitu cepat. Inilah keistimewaan orang yang nggak punya mobil. Dari sisi transportasinya dia susah payah, tapi dari sisi pahala dia lebih mengungguli orang-orang yang kaya. Tapi kalau orang kayanya dekat sini jalan kaki, lebih istimewa dari dia. Pokoknya orang kaya itu tidak bisa disaingin kalau dia ngerti agama. Kata Rasulullah SAW, bahwa bi afdalil manazil, orang kaya itu kalau dia tahu ilmu, dia punya harta, dia tahu hak Allah dalam harta dan ilmunya, bahwa bi afdalil manazil, dia di posisi yang paling tinggi, tertinggi di dunia maupun di akhirat. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kalau kita tahu 8 dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu pengusaha kaya. Nah, bapak-bapak yang kaya ini tinggal nuntut ilmu aja lagi, ya kan? Dan buktikan kemudian kalau kita berilmu dengan mengamalkan ilmu. Tuh ada gedung belum jadi, ya kan? Daripada kemudian ditaruh di bank berbunga, kasih aja ke situ tuh, bangun selesai. Saya yakin kalau setiap orang ngasih 100 juta cukup nggak Pak? Hah? Saya yakin cukup. Daripada kemudian kita meninggal. Antum udah nikah? Udah. Istri usia berapa? 30. Wah, masih laku itu. Kalau antum meninggal, antum kaya nih, punya harta melimpah ruah misalkan. Lalu antum meninggal, yang menikmati harta antum siapa? Istri. Yakin istri antum nggak nikah lagi? Daripada diambil pesaing kita, duit kita, yang kita susah payah di saat mencarinya bahkan banyak melanggar agama, mendingan kita nikmatin masih hidup, ya kan? Bangun masjid, bangun WC, bantu janda, bantu, kalau janda yang 21 tahun nggak usah dibantu, itu dinikahin, ya kan? Itu pahalanya besar, pahalanya besar. Apalagi kemudian di sini banyak orang yang berbuka puasa, nggak usah diminta, siapin tuh minimal air. Alhamdulillah saya nggak tahu siapa yang ngantor, di masjid saya penuh dengan air doang tuh Pak. Tadi malam saya lihat, siapa yang ngantor nggak tahu, Pak Ustaz katanya. Kayak semua kajian saya motivasi, ya kan, untuk memberi buka orang yang berpuasa. Kalau kita sulit mendapatkan pahala dari puasa yang kita lakukan, paling tidak ada harapan baru dari saudara-saudara kita yang kita beri buka puasa. Nanti kita jelaskan pada bagian yang kedua. Itu keistimewaan luar biasa. Nggak usah menunggu orang proposal ribet amat mau dapat pahala. Jangan-jangan kita nggak ikhlas dikasih proposal itu, ya kan? Karena nggak enak proposal datang terus nggak dikasih, ini nggak dapat pahala. Hati sakit, malam kenapa saya dikasih proposal terus gitu kan? Keluarin duit banyak nggak dapat pahala, rugi. Mendingan dikasih tanpa diminta. Itulah Rasulullah SAW ketika melakukan di bulan Ramadan. Nah, berjalan kaki ke masjid dalam rangka menunaikan sholat fardu, dari sholat fardu yang diserahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kedua langkah kakinya, kata Rasulullah, satu langkah kakinya menghapus dosanya, langkah yang lain meninggikan derajatnya. Bahkan bukan hanya itu yang kita dapatkan, Pak. Kalau malam hari kita melangkah ke masjid untuk sholat maghrib dan isya,
maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan cahaya sempurna di saat orang lain mungkin tidak mendapatkan cahaya, atau dapat cahaya tetapi low bed. Ada hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah katakan, "Basyiril masa'in fi dhulumatil lail, basyiril masa'in al masajid fi dhulumatil lail bi nurit tam yaumal qiyamah." Atau kama qala Rasulullah. Kasih kabar gembira kepada orang yang gemar jalan ke masjid di kegelapan malam, malam yang dimaksud untuk sholat maghrib dan isya, karena itu waktu malam hari, subuh termasuk siang. Nanti ada keistimewaan lain. Dengan cahaya sempurna nanti di Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud menceritakan hadis yang beliau dengar dari Rasulullah tentang cahaya itu. Ada orang yang mendapatkan cahaya sebesar gunung Uhud, Masya Allah. Itu terbesar. Gunung Uhud diameternya 20,5 km. Belum lagi yang tertanam ke dalam perut bumi. Tingginya kurang lebih 3 km. Bayangkan. Ya kan? Diameternya itu. Sebesar itu cahayanya. Kalau ada cahaya sepanjang kita memandang gunung Uhud, ya kan? Ada orang tersesat karenanya? Tidak akan tersesat di tengah malam. Apalagi ini nanti di padang mahsyar. Ada orang yang bercahaya seperti tingginya pohon korma. Ada yang 30 meter pohon korma. Ada yang mendapatkan cahaya seperti orang berdiri. Dan ada yang low bed, Pak. Tahu low bed? Bayangin, orang teriak-teriak maling, mati lampu, dapat senter. Ya kan, begitu dihidupin, mati lagi, hidupin, mati lagi. Gimana? Kesel nggak? Di dunia kesel, apalagi nanti itu di akhirat. Di saat kita membutuhkan cahaya, ini tergantung amal. Salah satu orang yang mendapatkan keistimewaan cahaya sempurna adalah orang yang gemar berjalan kaki di malam hari ke masjid. Kalau yang pagi, subuh, duhur, asar, itu setiap kita pergi ke masjid ada tempat singgah yang Allah bangun untuk kita. Mungkin kalau sekarang mungkin kayak pila-pila lah. Berapa pila yang kita dapatkan sudah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, apa kata beliau? Man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu bil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Barang siapa yang pergi pagi ke masjid, yang itu sholat subuh yang dimaksud, atau pergi siang, duhur dan asar, Allah menyiapkan baginya di surga tempat singgah. Umumnya tempat singgah itu apa? Pila lah mungkin mulai sekarang ya. Ya kan? Udah berapa kemudian yang kita dapatkan? Di dunia belum tentu kita dapat. Begitu dapat kadang-kadang kena gusur. Ya kan? Yang pasti aja di akhirat kita kejar dengan pergi ke masjid di pagi dan kemudian siang hari. Dan jangan kemudian kita berpikir bagaimana menikmati Ustaz. Kalau gitu saya udah sering sholat ke masjid, berarti udah banyak, cukup dong segitu. Jangan pernah pusing dengan cara pemanfaatannya. Yang penting sekarang itu masuk surga dulu. Urusan memanfaatin nanti. Ini pusing cara memanfaatinnya, akhirnya nggak melakukannya. Banyak keistimewaan, Pak. Ini juga bisa dilakukan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Belum lagi kemudian di saat kita tiba di mana? Di masjid. Kita sholat, katakanlah sholat tahiyatul masjid. Kalau kita datang sebelum adzan, sholat tahiyatul masjid, setelah wudu, sebelum duduk, ya kan, masuk ke masjid, kita sholat tahiyatul masjid. Dapat 2 pahala sholat sekaligus. Tahiyatul masjid, sukil wudu dengan 1 sholat. Kalau datangnya setelah adzan, lakukan sholat, katakan sebelum subuh 2 rakaat, ya kan? Kita datang setelah wudu, kemudian masuk masjid sebelum duduk, setelah adzan, lakukan 2 rakaat sholat sunnah, dapat 3 pahala sholat sekaligus, ya kan? Di saat kemudian kita sholat, seluruh sholat kita, termasuk sholat-sholat sunnah di samping yang wajib, saat-saatnya kita menanti peleburan dosa di saat ruku dan sujud yang kita lakukan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, apa kata beliau? Idza qama al-abdu yusalli utiya bidunubihi kulliha fawudiyat ala ra'sihi wa atiqai fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat minhu. Setiap kali seorang hamba berdiri salat, maka didatangkan seluruh dosanya, diletakkan di atas kepala dan pundaknya. Setiap kali dia ruku dan sujud, maka akan berjatuhan bersamanya dosa-dosanya. Bayangkan, dari sukil wudu, tahiyatul masjid, salat sunnah ratibah. Belum lagi kemudian kita dapatkan keistimewaan itu pada saat kemudian kita nunggu dari salat sunnah ke salat wajib, atau dari wajib ke sunnah, atau kemudian dari wajib ke wajib. Katakanlah biasanya habis asar kita cenderung duduk masjid, duduk bersama, baru pulang nanti setelah tarawih misalkan. Dan sebagian kita melakukan itu. Apa yang ia dapatkan dari duduknya menunggu salat itu? Salatnya saja menghapus dosanya. Duduk menunggu salat ke berikutnya, itu malaikat yang ikut campur minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tidak henti-hentinya malaikat di saat kita duduk di masjid menunggu salat. Mungkin barangkali kita duduk, ya kan, jawab PA misalkan gitu kan, apalagi yang baca Quran, sepanjang itu tidak bermaksiat. Karena menunggu salat berikutnya, malaikat berkata, Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampuni dosa orang ini, berikanlah rahmat kepadanya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah katakan, la yazalu ahadukum fi salatin madamatis salat tahbisu wa taqulul malaikatu Allahumma firlahu warhamhu. Masih seorang di antara kalian dicatat di dalam salat. Kita nunggu salat dari asar sampai kemudian tarawih, ya kan, nunggu salat itu dicatat di dalam salat kita. Dalam riwayat lain sepanjang tidak batal, ya kan, dicatat dalam salatnya. Dan kita tunggu itu, malaikat berkata, Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampuni dosa orang ini dan berikanlah rahmat kepadanya. Belum lagi kemudian salat 5 waktu yang kita lakukan, ya kan, salat 5 waktu yang kita lakukan, Jumat, begitu pula Ramadan yang kita lakukan, juga menjadi pelebur dosa-dosa kecil kita. Ada hadis riwayat Muslim terkait dengan ini. Apa kata Rasulullah? As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhana ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Salat 5 waktu, dari satu salat ke yang lainnya, dari duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya dan seterusnya, menjadi pelebur dosa di antara keduanya. Begitu pula Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, menjadi pelebur dosa di antara keduanya sepanjang dosa besar dihindari. Bahkan ada amalan yang kemudian kita lakukan akan terampuni dosa selama 10 hari. Amal apa itu? Yaitu ketika kita wudhu di rumah pada hari Jumat, segera pergi ke masjid pagi-pagi. Di saat khutbah dimulai, kita dengar dengan seksama, maka akan diampuni dosa kita antara Jumat yang ini dengan Jumat berikutnya, ditambah 3 hari, artinya 10 hari terampuni dosa kita. Dengan catatan di saat khutbah jangan main HP, jangan main kerikil atau yang memalingkan dari khutbah. Karena kata Rasulullah, "Man masal hasa faqad lagha." Yang memainkan kerikil, dia nggak dapat apa-apa dari Jumatnya itu. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, man tawaddu'a fa ahsana al-wudu thumma ghada ila al-jum'ah fastama'a wa ansat ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadata salasata ayyam wa man masal hasa faqad lagha. Barang siapa yang berwudu lalu sempurnakan wudunya dan dia pergi segera pagi-pagi ke masjid untuk sholat Jumat, lalu di saat khutbah dikumandangkan dia dengarkan dengan seksama, maka dia akan diampuni dosanya antara Jumat ini dengan Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Dan yang memainkan kerikil, menyentuh kerikil ataupun apapun yang lainnya atau HP sekarang, dia tidak mendapatkan pahala itu, tidak mendapatkan keistimewaan itu. Faqad lagha, kata Rasulullah.
Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga kita dapatkan ampunan dosa dengan perbanyak doa yang Rasulullah ajarkan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha pada saat menanti apa? Datangnya Lailatul Qadar. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau zat yang maha pemberi maaf, mencintai permohonan maaf, maka maafkanlah. Perbanyak doa itu. Atau di sepertiga malam, di saat Allah turun ke langit terdekat, dalam riwayat Imam Bukhari dalam riwayat Muslim, turun ke langit terdekat. Ana al-malik, kata beliau, saya adalah raja, maharaja Allah Subhanahu wa taala. Faman yad'uni astajib lahu. Yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Waman sa'alani fa'utiyahu. Dan yang barang siapa yang minta kepadaku suatu permohonan, aku akan berikan kepada. Faman istaghfara fa'aghfir lahu. Dan yang minta ampun kepadaku, aku akan berikan ampunan kepadanya. Au kama khala alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim dan yang lain. Dan masih banyak amal-amal yang lain yang bisa melebur dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Oleh karenanya wajar ketika kita sudah berdosa dikasih fasilitas tidak memanfaatkannya, wajar kalau doa keburukan malaikat Jibril tadi menimpa orang tersebut yang diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raghima ambu rajulin dakhala ilaihi Ramadan fansalah qabla ayyufar lahu. Celaka bagi seorang yang masuk padanya Ramadan pergi sebelum diampuni dosanya, celaka baginya. Oleh karenanya mari mulai detik ini dan mulai kemarin kita tingkatkan semangat untuk mengamalkan amalan-amalan yang dapat melebur dosa-dosa kita di samping yang lainnya. Dan fungsikan qiyamul lail kita juga sebagai pelebur dosa-dosa kita. Dan jangan sampai kita hanya mendapatkan begadang karena kita tidak melakukannya karena iman sebagaimana kita melakukan puasa. Karena Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qiyamul lailnya karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu, dengan catatan salatnya pun bukan, kalau wudunya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, apalagi salatnya. Karena ada kata Rasulullah SAW, orang yang salat bukan hanya di bulan Ramadan, seumur hidupnya 60 tahun tidak satu pun salatnya diterima. Jangankan ampunan, sah aja enggak. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abdul Qasim Al-Asbahani dan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini hasan, kualitasnya hasan li ghairihi. Innar rajula la yusalli 60 sanah wa ma tuqbal lahu shalah la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud aw yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Ada orang yang sholat selama 60 tahun tapi tidak satu sholatnya pun diterima. Kenapa? Barangkali rukunya sempurna tapi sujudnya tidak, atau sujudnya sempurna tapi rukunya tidak. Baru kemudian kita bahas bagian yang kedua. Bagaimana kemudian kita setelah diampuni dosa kita, ya kan? Dan kemudian meraih pahala besar di bulan Ramadan ini. Ya kan? Dan ini memang tuntutan iman kita. Ada pahala besar yang Allah janjikan di bulan Ramadan ini. Bahkan ada satu amal yang kalau kita lakukan tidak ada amal yang menandingi pahalanya, yaitu pahala puasa. Ya kan? Saya akan tekankan di puasa ini, dan saya akan jelaskan bagaimana kita
mengikuti sunnah Rasulullah terkait dengan puasa ini agar kita mendapatkan keistimewaan tersebut. Puasa banyak keistimewaan. Pertama, pahala tanpa batas. Yang kedua, menjadi perisai dan benteng yang sangat kokoh yang dapat melindungi kita dari api neraka. Sebab seorang terbebas dari api neraka. Sebab kemudian orang mendapatkan syafaat. Barangkali harus mampir, tidak perlu mampir ke neraka. Dan sebab seorang kemudian masuk surga bahkan dari pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Namun sebagaimana kita katakan dan kita ulang-ulang terus, tidak semua orang yang berpuasa mendapatkan itu, sangat tergantung pada kualitas puasa yang dilakukan. Terkait dengan keistimewaan pahala puasa yang tanpa batas, dengan puasa yang pahala tanpa batas, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, kullu amali bani Adam yudha'ab al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin. Faqala azza wa jal illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua perbuatan anak Adam, seluruh amal yang kita lakukan itu dilipat gandakan pahalanya dari 1 menjadi 10 sampai 700 kali lipatnya, kecuali puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu milikku, aku akan memberikan pahala dengannya. Dengan kata lain, tidak ada amal yang dilakukan Bani Adam yang pahalanya lebih besar daripada pahala puasa. Ya kan? Namun tidak semudah kita membalik tangan meraih pahala puasa. Karena puasa merupakan ibadah yang punya aturan yang harus kita taati, larangan yang harus kita hindari. Oleh karenanya ketika kita puasa, pastikan kita melakukannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Pertama, sejak malam tadi alhamdulillah kita sudah berniat. Dan Rasulullah katakan, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar atau sejak malam, maka tidak sah puasanya. Man lam yubayyitis siyama minal lail atau qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak mencanangkan niatnya sejak malam atau sebelum fajar dan lain, maka tidak sah puasa baginya kecuali puasa sunnah. Kecuali puasa sunnah. Terkait dengan niat, ada beberapa hal yang harus kita luruskan bersama. Niat waktunya di malam hari, maksimal sebelum fajar. Awal berniat sejak matahari terbenam, ya kan? Karena itu waktu malam dalam Islam sejak terbenam matahari sampai sebelum fajar. Dan berniatlah di salah satu bagian dari waktu ini. Tidak boleh kemudian kita mengkhususkan niat pada waktu tertentu sebagaimana yang dilakukan kaum muslimin Indonesia. Setiap habis witir biasanya melakukan niat bersama. Di sini ada kesalahan pengkhususan waktunya. Satu. Yang kedua, melakukan secara berjamaah, tidak pernah Rasulullah contohkan. Dan melafadzkan niatnya, tidak pernah Rasulullah contohkan. Jadi di sini kesalahan di atas kesalahan. Niat cukup dalam hati karena Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup untuk niat puasa itu, Ramadan khususnya, itu di malam pertama, kecuali nanti ada uzur, sakit misalkan nggak puasa, atau safar nggak puasa, atau wanita yang haid. Dan ketika suci atau hilang udurnya, baru kemudian kita mau puasa lagi. Di saat memulai, baru kemudian kita memperbaharui niat kita lagi. Walaupun ada pendapat lain selain ini, tiap malam katanya. Wallahu ta'ala alam. Ini berkaitan dengan
niat. Selanjutnya kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, bahkan sangat menekankan untuk melakukan sahur. Bahkan bagi kita yang barangkali ya tidak pernah makan malam, apalagi yang punya program diet misalkan, jam 5 udah stop, dan walaupun gorengan masuk ini masuk, nasi nggak masuk. Kalau orang Indonesia kan makan itu kalau nasi ya kan, tidak punya kebiasaan makan malam, biasanya susah makan sahur. Rasulullah tekankan minimal minum walaupun seteguk air, dan beliau mengatakan tasahharu walau bijur'ati ma'in, bersahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Dan Rasulullah menjelaskan hikmahnya kenapa sangat ditekankan untuk bersahur. Tasahharu fa inna bis sahuri barakah, kata Rasul. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Apa keberkahan sahur? Di samping menyehatkan tubuh kita, menyegarkan tubuh kita, mempersiapkan kemudian apa? Cairan supaya kemudian tidak dehidrasi pada saat kita berpuasa. Di samping itu kemudian menjadi tenaga bagi kita. Dengan seteguk air kita bisa bertahan 12 sampai 14 jam atau 17 jam tergantung di mana kita berpuasa. Coba bayangkan dengan kebiasaan kita sehari-hari, pagi sudah makan banyak, telat siangnya saja udah kelar, lapar dan haus kan. Tapi ketika kita puasa, ya kan, cuma minum air itu bisa bertahan dan kuat tenaga beraktivitas sebagaimana di hari-hari biasa kita nggak puasa, kita kuat. Inilah keberkahan sahur. Di sisi lain ada unsur penyelisihan terhadap perbuatan ahlul kitab, di mana mereka sahurnya itu apa? Dimajukan bersamaan dengan buka. Kadang bukanya diakhirkan, sahurnya dimajukan. Bisa dikatakan nggak ada sahur mereka. Jadi puasa hampir 24 jam. Kita disuruh menyelisihinya, mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Bahkan kebiasaan Rasulullah SAW, kata sahabat mulia Zaid bin Thabit, bukanya itu selalu di akhir waktu. Diperkirakan mulai makan sampai adzan subuh dikumandangkan, kalau baca Al-Quran itu diperkirakan kurang lebih 60-an ayat. Tentu yang sudah lancar, bukan yang baru pindah dari Iqra. Ya katakanlah 20 menit sampai 30 menit gitu kan. Dan akhir, ini penting, akhir waktu sahur bukan teriakan imsak, imsak, bukan itu, tapi adalah adzan subuh. Andai kata kita makan, sedang makan, adzan, teruskan makan, yang ada di piring nggak boleh nambah. Teruskan minum yang dicangkir, jangan kemudian nambah. Ini yang dimaksud hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, man sami'an nida wal ina'u fi yadih fala yadha'u hatta yakdi hajatahu minhu. Barang siapa, ya kan, yang mendengar adzan subuh yang dimaksud, sementara cangkir masih berada di tangannya, jangan letakkan cangkir itu sampai dia memenuhi hajatnya. Profesor Dr. Sa'ad bin Muhammad Ali Saur ketika menjelaskan syarah hadis ini di kitab Aunul Ma'bud, beliau katakan kepada kita, ketika Anda makan, sedang makan tuh, adzan dikumandangkan, maka kata beliau, habiskan yang di piring, nggak boleh nambah, dan habiskan minuman yang ada di cangkir, nggak boleh nambah. Itu kata beliau. Artinya kalau kita tahu tinggal 5 menit lagi, penuhin tuh piring. Kan ini solusi kan? Tapi minumannya kayaknya cuma satu macam tuh. Ya kalau mau campur-campur aduk aja, akhirnya nggak enak.
campur teh, campur susu, campur air putih. Hanya di mix airnya nggak enak juga kan. Ini menunjukkan bahwa akhir dari sahur itu adalah azan subuh. Sebagaimana akhir niat kita berniat puasa adalah, ya kan, pada saat waktu subuh masuk, bukan teriakan imsak itu. Sepanjang sebelum imsak Allah membebaskan kita untuk makan apa saja. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama minal lail ilal lail. Makan dan minumlah, ya kan, sampai, ya kan, dapat dibedakan antara benang putih dari benang hitam. Dan sempurnakanlah puasa itu kalau sudah waktu subuh masuk, adzan dikumandangkan, ya kan, kita belum udah sahur, maka kemudian, ya kan, kita teruskan puasa itu, tidak makan dan minum sampai malam datang. Nah, tinggal amalan siang hari, apa yang kita lakukan? Rasulullah SAW berdasarkan keumuman hadis riwayat Imam Ibnu Majah tadi dari sahabat mulia Abu Hurairah, perbanyak menghidupkan ibadah-ibadah sunnah yang bisa dilakukan kapanpun, termasuk di bulan Ramadan. Seperti baca Al-Quran, pahalanya besar. Satu huruf yang kita baca, kata Rasulullah, setara dengan 10 ganjaran. 3 huruf 30 ganjaran. Beliau bersabda, man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam min harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan mendapatkan satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Saya tidak mengatakan alif lam mim, satu huruf, kata Rasulullah. Alif huruf, lam huruf, mim huruf. Artinya ketika kita membaca alif lam mim, dapat berapa pahala? 30 pahala. Bayangkan, huruf Al-Quran lebih dari 370 ribuan huruf kali 10, hampir 4 juta, 3 juta sekian pahalanya. Bahkan Rasulullah mengulang hafalannya kepada malaikat Jibril kapan? Di bulan Ramadan. Maka sebagian ulama menyebutkan Ramadan ini syahrul Quran, syahrul Quran. Dan Al-Quran yang kita baca di siang ataupun di malam hari, apalagi di malam hari, akan memberikan syafaat bagi kita nanti, akan menjadi sebab keselamatan kita. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat, akan memberikan syafaat bagi orang yang melakukannya. Apalagi yang di malam hari, potensi ikhlasnya cukup tinggi, karena di saat orang tidur kita baca, nggak ada yang mendengarkan suara kita semerdu apapun. Jangankan orang lain, mungkin istri pun tertidur lelap. Di saat itu kita baca Quran itu, nanti barangkali di saat amal kita tidak cukup untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia datang berkata kepada Allah, minta kepada Allah, ya Rabbi mana'tuhun nauma bil laili min ajli fashaffini fi. Ya Allah, dulu aku pernah melarang dia tidur malam karena membacaku. Baik yang kita baca bersamaan dengan salat malam kita, atau setelah salat malam kita kemudian baca Al-Quran. Malam, sebagaimana kita ketahui dalam Islam itu sudah terbenam matahari sampai sebelum baca. Mungkin kita bacanya setelah maghrib misalkan, atau setelah isya, ada waktu jeda, nunggu
Atau kemudian setelah tarawih kita baca, nanti datang di hari kiamat, itu akan memberikan syafaat bagi kita. Bahkan dia akan membela kita insyaallah. Ini yang dimaksud hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabrani dari sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As. Atau kemudian bersedekah. Para sahabat Nabi SAW menggambarkan saking dermawannya Rasulullah di bulan Ramadan, seperti angin berhembus, tidak diminta dikasih, tidak perlu proposal datang ke rumah, lihat kebutuhan di masjid apa, banyak jamaah Masya Allah, dia senang hati. Paling tidak kemudian beli apa? Air mineral. Air mineral itu paling mahal yang 17.000, 23.000. Kalau rasanya ngelihat rumah besar-besar kayak gini, beli 100 karton itu kecil. Ya kan? 100 karton berapa? Kalau harga 17 berarti 1 juta? Kecil banget itu. Ya kan? Sangat kecil. Tapi kalau ditaruh di masjid, dikonsumsi oleh orang berbuka puasa, Masya Allah, kita mendapatkan pahala sejumlah orang yang meminum air mineral kita. Tapi jangan tega banget air mineral aja, kan kesian orang itu. Ya ada korma dikit ke. Atau kemudian makanan berat sesekali, ya nasi padang, kan ada yang 10.000 itu. Mungkin kalau Jakarta mungkin 15.000 kali 100 berapa tuh? 1,5 juta. Ya cemen dikit itu kan. Lagi yang kontraktor. Ya kan? Sangat sedih, tapi pahala yang didapatkan Masya Allah luar biasa. Mau nikah lagi istri nggak membolehkan, mendingan habisin buat ngasih orang berbuka puasa. Apalagi yang disantunin janda dan orang miskin. Pahalanya besar Pak itu Pak. Apalagi dilakukan bulan Ramadan. Di luar Ramadan pahala besar. Sama dengan berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan orang yang melakukan qiyamul lail, puasa sunnah setiap hari. Orang yang gemar menyantuni yatim dan fakir miskin, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah katakan, as-sa'i 'alal armala wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kalladhi yaqumul lail wa yasumun nahar. Orang yang gemar memperhatikan dan menyantuni orang janda dan miskin sama dengan orang yang berperang di medan perang, sama dengan orang yang qiyamul lail dan puasa sunnah di siang hari. Iya kan? Kalau antum disuruh milih berperang atau nyantunin janda Pak, mana yang antum pilih? Ringanan mana kira-kira? Nyantunin janda atau berperang? Yang antum pilih coba? Nyantunin janda. Tapi kalau ditanya ke istri antum, kira-kira jawabannya apa? Berperang atau nyantunin janda? Pasti perang jawaban, supaya bapak meninggal di sana syahid dan dia nikah lagi. Ya, janda yang dimaksud itu bukan hanya yang 21 tahun ya. Nenek kita, ibu kita, saudara kandung kita, ipar kita, mertua kita, tetangga kita yang tua-tua, itu janda semua, perhatikan. Kalau yang 21 tahun nggak perlu diperhatikan, itu dinikahin saja. Ya kan? Sekarang di Indonesia 1:6. Ya kan? 1:6. Ciri orang kaya kata orang Arab itu kalau istrinya lebih dari 1. Orang Arab nanya bukan anak, berapa anak kamu? Nanya istri kamu berapa. Itu ciri orang kaya, bisa bukan mobil mewah, bukan gedung mewah. Tapi kalau istri 4, dia orang kaya itu. Dia orang kaya. Ada orang kaya di sini? Kayaknya belum ada ini. Ya kan? Yang mau janda ada, silakan japri saya. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala besar. Di samping kemudian aktivitas lain. Ya, sesekali tidur boleh, apalagi tidur qailulah misalkan. Qailulah memang khilaf waktunya, ada yang mengatakan sebelum duhur, ada yang mengatakan setelah duhur.
Tidur ini sama kualitasnya dengan tidur malam. Tapi jangan seharian tidur terus gitu kan. Ada kebiasaan puasa, Masya Allah. Subuh, sholat. Tidur sampai mentok sebelum duhur. Tidur lagi. Asar, tidur lagi. Kalau nggak tidur habis asar, ngebuburit. Pakai sepeda, ada yang mancing, hobi mancing-mancing, ada yang main catur, nunggu ada. Apa yang didapatkan dari keistimewaan Ramadan? Kalau ibadah kita yang begitu. Pak Ustaz, kan ada hadisnya. Katanya naumatus shaim ibadah. Kemarin sempat beredar nih. Ya kan? Wa sukutuhu tasbih, wa du'a'uhu mustajab, wa amaluhu mutaqabbal. Doa tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Tidur ibadah. Diamnya tasbih, gimana kalau bergerak tuh? Doanya dikabulkan dan amalnya diterima. Enak bener. Ini hadis palsu, Pak. Hati-hati. Di samping itu kita dilarang. Tadi ini perintah-perintah semua nih. Kita dilarang selama puasa, ya kan, untuk melakukan hal-hal berikut ini. Kalau kita lakukan batal puasa, wajib qada di luar Ramadan. Yang pertama, makan dan minum disengaja. Kalau tidak disengaja, kenyang sekalipun nambah, setelah kenyangan baru ingat, oh ternyata saya baru puasa, ya kan? Sekarang puasa baru ingat, batal nggak? Nggak batal. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man akala nasiyan wa huwa shaim, falyutimma saumahu, fa innama at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang makan karena lupa, atau versi lain, makan dan minum karena lupa di saat dia puasa, sempurnakan puasanya, kata Rasulullah. Artinya nggak batal, karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan makan dan minum kepadanya. Cuman persoalannya begitu makan enak, keselak, lalu ada yang ngasih tahu, puasa hari ini. Gimana Pak kira-kira Pak? Lagi keselak tuh ingat. Apa yang kita lakukan Pak? Boleh minum nggak? Hah? Boleh nggak? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Tapi batal puasanya. Ya kan? Kalau kita tahan sebentar ya paling 10 menit, nelan dikit gitu kan, itu nggak batal. Tapi kalau minum boleh tapi batal. Tapi dia nggak dosa karena nggak sengaja kan. Dan yang menduduki kedudukan makan dan minum seperti impusan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, itu membatalkan puasa. Yang ketiga, muntah disengaja. Kalau tidak sengaja muntah, seperti kita punya kebiasaan muntah misalkan, kita harus naik kendaraan menjenguk orang tua atau kemudian beraktivitas kerja dan lain-lain, qadarullah muntah misalkan, batal nggak puasa kita? Tidak batal, kecuali yang disengaja. Tahu misalkan biasa muntah, dia tidak ada kebutuhan pengen pergi pengen muntah, ya supaya muntah, batal puasanya, batal puasanya. Ya kan? Yang tidak disengaja tidak membatalkan puasanya. Karena sabda Rasulullah SAW, "Man dara'ahul qai, falaysa alaihi qada, wa man istaqa 'amdan falyaqdi." Barang siapa yang muntah tidak disengaja, maka ya kan, tidak ada kewajiban qada baginya. Artinya sah puasanya, tidak batal. Tetapi yang disengaja, maka wajib baginya qada. Kemudian yang keempat atau yang kelima adalah haid, yang keenam nifas. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hukum orang yang haid, beliau katakan, "Alaisatil mar'atu idha hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah wanita ketika mengalami menstruasi haid, dia tidak berpuasa dan tidak kemudian apa? Salat. Namun wajib diqadha puasanya, tidak salatnya.
sebagaimana kebiasaan para sahabat Nabi SAW. Dari jawaban Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh Mu'adzah, seorang tabi'in dalam riwayat Muslim, dia mengatakan, "Ma balul haid tu'mar bi qada'is shaum wa la tu'mar bi qada'is shalah?" Ya Aisyah, kenapa sih wanita itu disuruh mengqada puasa tapi salatnya enggak? Aisyah marah pada saat itu. Karena pertanyaan ini aneh, dianggap aneh. Haruriyatin anti, apakah anda wanita khawarij khairuriyah? Dia bilang, lastu biharuriyah walakinni as'al. Saya bukan wanita khairuriyah, bukan paham khawarij, tapi saya betul-betul bertanya. Lalu Aisyah menjawab, kunna nahidu ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is salat. Kami dulu pernah mengalami haid yang sama di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Ya kan? Kami diperintahkan untuk mengqada puasa tapi tidak mengqada salat. Yang selanjutnya yang membatalkan puasa adalah jima'. Ada hadis riwayat Imam Muslim, ada seorang, kata sahabat mulia Abu Hurairah, datang menjumpai Rasulullah dan berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, halaktu, ya Rasulullah, celaka saya, binasa saya." "Ma halakak," kata Rasulullah, apa yang membuat anda binasa? "Waqatu ala imraati fi nahari Ramadan." Saya hubungan badan sama istriku di siang hari Ramadan. Lalu kata Rasulullah, "Hal tajidu raqabatan ta'tiku?" Apakah anda bisa merdekakan hamba saya? Kata dia bilang, "La, saya enggak punya. Enggak bisa." "Hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'in?" Kamu mampu enggak puasa 2 bulan berturut-turut? La, enggak juga. Mungkin lisanul halnya mengatakan, kondisinya mengatakan, jangankan 2 bulan, sehari aja nggak sanggup. Mungkin pengantin muda ini orang. Makanya kalau nikah, jangan bulan Sya'ban, Syawal aja. Tersiksa. Vespa baru nggak bisa dinaikin. Ya kan? Tersiksa. Lalu kemudian Rasulullah katakan, dia katakan tidak sanggup, hal tut'imu miskina sittina, hal tut'imu sittina miskina, kamu mampu nggak beri makan 60 orang fakir miskin? Beliau jawaban juga la. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW mengambil nampan berisi korma, lalu diberikan kepadanya, disuruh tasaddaq bi, sedekahkanlah dia. Sahabat ini berkata lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal man abqaru minna?" Emang ada yang lebih miskin dari kami ya Rasulullah? Rasulullah ketawa sampai taring gigi beliau itu kelihatan. Ini orang semua nggak mampu gitu kan. Akhirnya ya sudah, kalau gitu makan dan bagikan ke keluarganya, kata Rasulullah. Ya, ini artinya bahwa di bulan Ramadan kita dituntut untuk mengendalikan nafsu. Itu istri kita. Halal tapi menjadi haram hubungan karena puasa. Kalau kita berhasil menahan nafsu birahi kita di bulan Ramadan, istri yang halal menjadi haram karena kita puasa, saya yakin pasca Ramadan nggak ada kemudian orang yang mau berzina, apalagi dengan orang lain. Kalau masih ada orang berpuasa berzina, masalah dengan puasanya, nggak berkualitas puasanya, itu bermasalah. Dan kemudian yang berikutnya, yang ke-7 dan ke-8 adalah masturbasi dan onani. Ini membatalkan puasa. Seluruh pembatal puasa selain jima' tadi wajib menggantinya hanya sejumlah hari yang ditinggalkan. Kalau jima', kalau mampu merdekakan hamba saya, kalau tidak puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak mampu kasih makan 60 orang fakir miskin, ya kan? Atau kemudian bersedekah semampunya. Kalau enggak, orang lain membantu dia untuk bersedekah. Ya kan? Nah, ada amal, ada larangan, amal yang dilarang oleh Rasulullah untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Ini yang membuat kita gagal meraih keistimewaan puasa. Ya kan? Ini penting bagi kita.
Jadi kalau kita melakukan hal-hal ini yang dilarang Rasulullah SAW, sekalipun ini tidak membatalkan puasa kita, namun konsekuensinya fatal, menghilangkan pahala dan fungsi puasa. Yang pertama, dusta dan perbuatan dusta. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh kepadanya meskipun dia telah meninggalkan makan dan minumnya. Artinya dia dapat dan haus doang, gak dapat apa-apa dari puasa yang dilakukan kalau dia berdusta sekalipun kepada anak kita ini. Hati-hati, supaya dia menangis nanti bapak beliin permen, gak dibeliin permen, dijanjiin ini dan itu gak dikasih juga, bohong supaya diem doang. Apalagi kemudian bohong kepada sesama muslim, tidak diperkenankan. Yang selanjutnya yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa kita adalah mengucapkan ucapan yang bernuansa porno. Kemudian ngomel, memang ini berat bagi ibu-ibu juga yang punya anak yang sedang-sedangnya nih, sedang-sedangnya bandel, ya kan? Apalagi anaknya lebih dari 1,5 misalkan, disuruh sholat duhur, yang satu dibangunin, bangun, begitu pergi ke satu tidur lagi. Sementara kemudian sebentar lagi, ya kan, kita mempersiapkan makanan buat berbuka, ya kan? Datang ke sini, bangun, pergi ke situ tidur lagi yang sini. Itu biasanya ibu-ibu, masya Allah, luar biasa gitu kan, capeknya pada saat itu. Ya, apapun alasannya, sebaiknya dihindari ngomel. Termasuk kemudian mencaci maki orang. Hati-hati, itu bisa menghilangkan pahala puasa kita. Kita tidak mendapatkan pahala besar yang tanpa batas dari puasa yang kita lakukan, ya kan? Dan kemudian melakukan perbuatan yang sia-sia, main catur, ya kan? Atau ngebuburit tadi, ngabisin waktu main sepeda-sepedaan. Kalau olahraga silahkan. Atau kemudian menghabiskan waktu hanya main halma, main gaplek, main domino, atau game bagi anak-anaknya, ibunya nonton sinetron, ya kan? Dan sejenisnya. Atau kemudian ngerumping, ngabisin waktu untuk nunggu apa? Datangnya waktu berbuka puasa. Ini perbuatan tidak manfaat, bisa mengurangi pahala puasa kita. Termasuk kemudian berantem fisik, itu tidak boleh. Marah-marah nggak boleh. Ini yang dimaksud dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam sebuah diskusi dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua perbuatan anak Adam miliknya kecuali puasa, milikku, aku akan memberikan pahala dengannya. As-siyamu junnah, puasa itu perisai. Dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan redaksi, as-siyamu junnah wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu perisai dan benteng yang sangat kokoh yang dapat melindungi seorang dari api neraka. Karena seluruh nafsu itu bisa dikendalikan dengan puasa. Nafsu bicara, nafsu amarah, nafsu birahi, nafsu makan dan minum dikendalikan dengan puasa. Di mana kemudian nafsu ini mendorong orang untuk senantiasa bermaksiat. Dengan puasa dapat terkendalikan nafsu, sehingga kemudian itu menjadi benteng bagi kita untuk terhindar dari api neraka. Kapan itu? Apakah setiap orang puasa mendapatkan itu? Jawaban tidak.
sangat tergantung pada pelaksanaan hadis selanjutnya. Apa kata Rasulullah SAW? Idza kana yaumi saumi ahadikum fala yarfus yauma idin wala yaskhub, atau wala yajhul lain. Fa in syatama ahad aw qatala falyakul inni imru'un shaim. Apabila di hari seorang di antara kalian puasa, maka jangan lakukan rapas, ucapan yang bernuansa porno pada hari itu. Wala yasub, jangan ngomel. Atau kemudian wala yajhul, melakukan perbuatan yang sia-sia. Fa in syatama aw ahad, kalau ada orang mencaci makinya, mencaci maki tidak boleh. Meladeni mencaci maki juga tidak boleh. Cekcok mulut dalam bahasa kita. Au qatalah. Biasanya kalau diam dicaci maki, diam kita sabar, biasanya kan didorong-dorong tuh. Mancing emosi. Ya kan? Mancing emosi kita. Tetap disuruh jangan ladeni. Bahkan Rasul nyarankan kepada kita untuk mengatakan kepadanya, inni imru'un shaim, saya sedang puasa, Mas. Tapi bukan berarti kalau mau berantem ntar malamannya kan puasa, ya kan, nggak ada tenaga, habis buka aja kita berantem nanti gelut. Bukan itu yang dimaksud hadis ini. Ya kan? Kita dilarang. Ya kan? Di sini kemudian kita dituntut untuk mengendalikan apa? Nafsu amarah kita. Bahkan kenapa wanita, mungkin di antara hikmah kenapa wanita dilarang berpuasa dalam kondisi haid? Padahal kalau ditanya ibu-ibu, pada saat haid mampu nggak berpuasa, Bu? Mampu. Tapi kenapa dilarang? Karena saat kondisi haid wanita itu emosinya tidak stabil. Jangankan yang sudah bawaan orok pemarah, yang penyabar sekalipun kalau sudah masuk masa-masa menstruasi itu Masya Allah sensitif, tiba-tiba diam, ya kan? Ada yang meledak-ledak tergantung kemudian karakter orang tersebut. Sementara kemudian marah, kan itu bisa mengurangi perolehan pahala kita. Andai kata tetap dilakukan puasa dalam kondisi haid, mungkin wanita nggak dapatkan pahala puasanya. Karenanya kemudian apa? Dilarang berpuasa. Ini pentingnya kemudian mengendalikan hawa nafsu kita. Nafsu bicara, nafsu makan, semua dilarang dalam berpuasa. Ya kan? Semua harus dikendalikan. Harapannya kalau kita berhasil selama 1 bulan mengendalikan seluruh macam ragam nafsu tadi, insya Allah pasca Ramadan kita bakal menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya kan? Di antara hikmah di balik pensyariatan puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya kalian senantiasa bertakwa. Jadi indikasi diterima tidaknya puasa orang bisa dilihat pasca Ramadan, apakah dia semakin baik atau kemudian malah sebaliknya. Kalau semakin baik, disitulah bisa dilihat bahwa kemudian orang ini insya Allah mendapatkan keistimewaan dari puasanya itu. Setelah itu ada perintah lain, gunakan waktu di saat kita berpuasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah, karena itu kondisi mustajab. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Asakir dan Baihaqi, Rasulullah katakan, "Thalathu da'watin mustajabat." 3 doa yang terkabulkan. Da'watus shaim, wa da'watul madlum, wa da'watul musafir. 3 doa yang terkabulkan, yaitu doanya orang yang berpuasa, doanya orang yang teraniaya, dan doanya orang yang musafir. Dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah untuk merubah takdir yang akan Allah tetapkan untuk kita di tahun yang akan datang bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Ad-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya dirincikan perkara yang penuh hikmah. Yang dimaksud adalah tentang amal, tentang rezeki, rincian tentang takdir setahun yang akan datang yang akan kita jalani, Allah tetapkan bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar sebagaimana firman Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 4 tadi. Oleh karenanya kita minta kepada Allah, kalau kecenderungan selama ini maksiat, minta untuk taat. Kalau kecenderungannya taat, minta untuk istiqamah.
Karena tidak mustahil ya, ketika kemudian beramal sampai antara amal kita dengan surga tinggal satu hasta, tetapi takdir menentukan lain, bisa masuk surga, bisa masuk neraka kemudian. Waliyadzubillah. Sebagaimana hadis Imam Bukhari terkait dengan ini. Andai kata kemudian rezeki kita terasa kemudian sulit dan seret, minta untuk dilancarkan dan diberkahi. Kalau selama ini pemanfaatan usia hanya untuk produktif, hanya produktif untuk dunia atau untuk maksiat, minta kepada Allah yang produktif untuk dunia dan akhirat kita. Andai kata kemudian tutup usia su'ul khatimah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, katakanlah dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Karena tanggal 21 bisa jadi salah satu dari hari di mana turunnya Lailatul Qadar. Kemungkinan besar kita bisa melakukannya dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Karena 10 terakhir itu detik-detik turunnya Lailatul Qadar. Di saat bersamaan Allah tentukan ya kan tentang takdir kita itu. Minta kepada Allah untuk merubah dari yang buruk menjadi yang baik. Lalu di saat kemudian malam tiba, ya sempurna kemudian puasa kita, apa yang kita lakukan kemudian? Segera lakukan buka puasa di saat kemudian dipastikan matahari terbenam dan adzan dikumandangkan. Ada hadis, saya lupa rawinya, antara Bukhari dari sahabat mulia, jadi hadis sahih dari sahabat mulia Sahal bin Sa'ad. Dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajalul fitr. Manusia tetap dalam kebaikan sepanjang menyegerakan buka puasanya. Dan di sini ada unsur penyelisihan terhadap ahlul kitab yang mengakhirkan buka puasanya. Ya kan? Yang kita sering sebut dengan istilah ta'jil. Ta'jil itu dari kalimat ajjala yu'ajjilu ta'jilan, artinya menyegerakan. Ta'jil artinya penyegeraan buka puasa itu. Dan kebiasaan Rasulullah biasanya mendahului buka puasa dengan rutobat. Kata sahabat mulia Anas dalam riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi, kalau nggak ada korma muda, korma kering, tamarat. Kalau nggak ada baru air. Ya kan? Karena makanan ini sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Apalagi di saat asam lambung, di saat kita tidak makan, kan masya Allah asam lambung itu berlebih dalam perut kita, yang menyebabkan bau mulut dan seterusnya. Maka itu bisa netralisir dengan sesuatu yang manis yang tidak ada efek sampingnya, adalah korma. Setelah itu baru berdoa. Ingat, doa buka puasa ada 6 redaksi. Satu yang benar dari Nabi itu, yaitu dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Riwayat Abu Daud dan juga Nasai dan lain-lain dari sahabat mulia Abdullah bin Umar. Dahaga telah pergi, dhahabat dhama'u wabtallatil uruq, dan kerongkongan sudah basah, dan semoga pahala ditetapkan. Dan ingat, banyak melakukan kesalahan kaum muslimin Indonesia, sekalipun doanya udah benar, biasanya begitu adzan langsung dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah baru makan. Itu keliru. Yang betul setelah makan dan minum, setelah takjil istilah kita. Kalau kita lihat dari maknanya saja, dahaga telah pergi, gimana dikatakan pergi kalau belum ada makanan dan minuman yang masuk? Kerongkongan basah, orang masih kering, kena kata minuman yang masuk. Semoga pahala ditetapkan. Adapun kemudian 5 redaksi lainnya yang pakai Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, semuanya dhaif. Tertinggi itu mursal, dan seluruh hadisnya dhaif. Bahkan banyak yang palsu terkait dengan ini. Versi Indonesia yang sering kita dengar baik di TV, di radio atau di masjid-masjid, apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini sangat palsu. Kenapa saya bilang sangat palsu? Karena di dalam kitab hadis palsu pun ini enggak ada. Saya sudah cari di kitab hadis palsu, kitab hadis dhaif, di kitab hadis sahih pun enggak ada. Di kitab madhab pun enggak ada. Saya minta kepada orang yang mengamalkan ini untuk membuktikan di kitab apa redaksi ini ada. Dengan redaksi seperti tadi,
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini enggak boleh dibaca. Wallahu taala alam. Terus. Dan pertama, seperti yang kita bahas, yang membatalkan, yang mengurangi ataupun yang malah menghilangkan amalan pahala kita dari ibadah khususnya bulan Ramadan ini ada salah satu adalah syirik. Tapi kalau menurut saya, Pak Ustaz, saya boleh nanti dikoreksi kalau salah. Syirik itu tidaklah terlalu susah ya, kita ibadah. Karena memang intinya kalau kita sudah ibadah itu syirik otomatis tidak akan mendekati kita kalau kita sudah beribadah dengan benar. Tapi yang agak sulit mungkin untuk pengalaman pribadi itu adalah ria atau sombong, karena begitu kita sudah beribadah, kita mungkin merasa kita lebih superior, lebih agung, lebih bagus daripada orang lain. Mungkin dengan gampangnya kita lihat orang tidak sembahyang, orang itu kafir, orang itu tidak melakukan sesuai dengan cara yang sudah Rasul, orang itu bid'ah dan sebagainya. Itu malah yang membuat pahala kita jadi berkurang atau malah hilang sekali di saat kita beribadah. Mungkin Pak Ustaz dapat membahasnya dan memberi kiat-kiat untuk mengulangi itu. Terus yang kedua, saya ingin tekankan dari Pak Ustaz yang masalah niat berpuasa itu gimana jadinya penekanan, apakah harus dilakukan tiap hari, apa cukup di hari awal pertama berpuasa? Tolong lebih tekankan karena tadi statementnya masih belum lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan niat itu, yang kami yakini yang kuat adalah yang hanya di hari pertama saja, karena Ramadan ini merupakan ibadah yang satu kesatuan puasanya itu, ya kan? Dan secara otomatis begitu kita mau sahur otomatis niat itu, ya kan? Jadi tidak perlu kemudian dilakukan setiap hari, walaupun ada sebagian yang mengatakan itu, ya kan? Keduanya benar. Kenapa? Hadisnya sangat umum sekali, sebagaimana yang saya bawakan tadi. Barang siapa yang tidak mencanangkan niat sejak malam, ya maka tidak ada puasa baginya. Kan tidak sebutkan malamnya kapan, malam apa dan seterusnya, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian berkaitan dengan masalah syirik, saya kurang sepaham dan kurang setuju kalau dianggap syirik itu mudah dihindari. Sahabat mulia Abdullah bin Abbas adalah orang yang sangat paham terhadap Al-Quran. Hanya mungkin 2 atau 3 kalimat Al-Quran yang beliau tidak pahami, kata beliau, sebagaimana riwayat yang saya dapatkan. Orang yang sangat paham terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup langsung binaan Rasulullah dan hidup di komunitas binaan Rasulullah. Beliau adalah orang yang mengatakan syirik itu seperti anak semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Betapa samarnya syirik. Para sahabat mayoritas pada saat itu hampir terfitnah, bahkan sudah hampir terfitnah dengan kepiawaian kepemimpinan seorang Khalid bin Walid dalam peperangan. Karena seluruh peperangan yang dipimpin oleh beliau dengan izin Allah berakhir dengan kemenangan. Yang ini membuat para sahabat Nabi SAW hampir melupakan Allah dalam kemenangan itu. Sampai ketika ada peperangan, siapa yang pemimpin kami sekarang? Khalid bin Walid. Wah, ayo pasti menang. Berbondong-bondong mengikutinya. Di saat kasus itu, sahabat mulia Omar sebagai khalifah, cerdas dan cermat, ya kan? Khawatir kemudian kawan-kawannya ini terjebak pada perbuatan syirik, seakan-akan memberikan kemenangan itu Khalid, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Khalid bin Walid pada saat itu sedang memimpin perang diganti dengan sahabat lain atas perintah sahabat mulia Umar. Dan yang menarik di situ adalah, ya kan, kasus Khalid bin Walidnya. Dia mau nerima mandat itu dan suratnya disimpan, ikut berperang dari panglima menjadi prajurit. Para sahabat-sahabatnya kaget. Ketika ditanya tentang alas penerimanya, beliau katakan, saya berperang
bukan karena Umar, tapi saya berperang karena Tuhannya Umar. Secara logika bagi sahabat mulia Khalid bin Walid kan pengen mati syahid di medan perang. Kalau jadi panglima kan sulit orang nembus dia, karena banyak orang yang membackup beliau. Kalau menjadi prajurit kan lebih mudah. Itu pilihan beliau, ini yang dicari. Karena beliau pengen mati syahid, walaupun pada akhirnya nggak mati syahid di medan perang. Tapi ulama menghukumi beliau mati syahid karena keinginan kuat dan ikut perang. Kurang lebih 52-an peperangan yang kemudian berakhir dengan kemenangan. Artinya bahwa kesyirikan itu sangat samar, Pak. Ketika kita mengatakan ada orang yang pernah berutang budi dengan kita, kita masukkan dia kerja dan sekarang jadi pengusaha besar misalkan, orang sukses, sementara kita sebaliknya jatuh miskin. Suatu saat kita minta kemudian kepadanya bantuan, alih-alih kemudian memberikan bantuan justru kemudian melupakan kita, bahkan menghina kita. Bapak sakit hati nggak kira-kira? Kalau sekedar sakit hati manusiawi, tapi ketika kemudian mulai sumpah serapah, dasar kurang ajar, nggak tahu diri, kalau bukan karena saya kamu miskin. Sumpah serapah yang ngilangin pahala sholat, puasa, zakat. Kalau bukan karena saya kamu miskin, merampas hak Allah Maha Pemberi rezeki. Bukan kita. Bukankah itu ucapan kesyirikan? Ketika ada saudara kita jualan di pasar nggak laku-laku, akhirnya kemudian merayu orang supaya membeli barangnya, akhirnya kemudian ada yang tertarik dan kesian dan membelinya, walaupun tidak butuh kena kesian. Akhirnya duitnya dipegang, laris. Bukankah ini kesyirikan? Riya itu juga bagian dari kesyirikan. Karena Rasulullah katakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, kata Rasulullah ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu? Ar-riya. Itu riya. Itu syirik, bagian dari syirik, Pak. Sebagaimana hadis yang saya bawakan tadi, konsekuensi riya itu, ini termasuk syirik kecil, hanya menghilangkan pahala ibadah yang disertai dengan riya. Kalau syirkul akbar, itu memusnahkan seluruh amal yang pernah kita lakukan. Kalau kemudian kita misalkan telah mengenal sunnah, lalu kemudian kita mengingkari kemungkaran, bukan berarti itu riya. Oh, mereka salah, ini sesat. Kita menyesatkan tanpa disesatkan, mereka sesat. Manusia berfungsi sebagai pemberi peringatan itu karena kasihan, tapi terkadang yang dinasihati nggak terima, sehingga dianggap jangan sok paling benar, sok paling suci, sok dianggap paling. Itu tidak demikian. Rasulullah bukankah melakukan hal itu? Akhlak Rasulullah adalah Quran. Secara utuh akhlak Rasulullah SAW. Di Al-Quran kita diperintahkan untuk mengingkari kemungkaran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian itu yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, kemudian apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Begitu kemudian ada orang yang sholat misalkan tidak sesuai dengan tuntunan, Pak, mohon maaf rukunya nggak benar, Bapak nggak sah sholat seperti ini. Orang yang mengatakan, orang itu bakti marah kita, ente siapa baru kemarin sore belajar udah mengatakan saya salah, nggak sah sholatnya. Padahal memang betul-betul nggak sah karena rukunya nggak standar. Apakah penilaian orang terhadap kita ini kita dianggap sombong, riya dan seterusnya? Tentu tidak. Penilaian yang sebenarnya adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Tergantung apakah perbuatan kita ini melanggar agama atau tidak. Kalau itu bagian ingkarul munkar, kewajiban kita apapun kemudian kata orang lain. Karena mengingkari kemungkaran itu tidak sama dengan mengajak kebaikan. Kalau mengajak kebaikan, yuk Pak sholat, itu kan enak. Tapi Pak sholatnya nggak baik, udah sholat ditegur. Pak nggak boleh berzina, Pak riba itu haram. Sementara kemudian seluruh modal itu dari situ. Anak sedang kuliah, istri sedang butuh ini dan itu. Tiba-tiba suruh taubat, enak aja, ya kan? Ya kan? Itu sulit memang. Tetapi itulah kemungkaran yang harus kita terima. Dan ciri orang beruntung Allah Subhanahu wa taala, tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Kata tawasau itu artinya ada kalanya kita menasihati orang kayak ini gampang nasihatin, Pak. Ada kalanya kita menerima nasihat dari orang lain. Bagi orang yang beruntung atau ciri orang beruntung Allah Subhanahu wa taala, 1 dari 4 dalam surah Al-Asr, tawasau bil haq, yaitu mudah menasihati, tidak sulit menerima nasihat dari orang
lain. Kalau kita tipikal orang yang susah dinasehatin, tandanya kita bukan orang beruntung. Kalau ada yang menegur kita dalam kesalahan kita, kita bilang, Pak, kenapa saya salah? Emang dasarnya apa? Oh, dasarnya begini. Kenapa Bapak menyelisih sunnah? Ini dalilnya. Lalu kemudian Bapak, yang menegur, tanyakan kembali kepada kita misalkan, Bapak dasarnya apa melakukan ini? Saya dari dulu begini Pak, yang saya dapatkan, saya juga punya guru. Itu bukan dalil Pak. Dalil itu, kalau sudah tahu kita misalnya Al-Quran dan hadisnya apa. Bisa jadi yang digunakan guru kita hadisnya dhaif, atau palsu, atau kemudian tidak ada dalil sama sekali, juga dasarkan keturunan. Kita tanya kepada guru kita. Misalkan, Pak, ini dari mana dulu Bapak ngajari saya begini? Ini dari guru saya. Tanya lagi gurunya, kata gurunya. Sampai kapan? Yang pasti lihat apakah ada dari Rasulullah atau tidak. Ingat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, mahma asaltu min aslin fakhalabtuhu fihi qaul Rasulillah wal qaul Rasulillah. Apapun usaha saya dalam menetapkan suatu hukum, kalau pada akhirnya bertentangan dengan sabda Rasul, ambil sabda Rasul, artinya tinggalkan pendapat beliau. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah demikian, apalagi kita, siapa kita dari beliau? Artinya mari kita tumbuhkan tawasau bil haq itu untuk menuju ibadah yang berkualitas, bukan hanya di Ramadan, di sisa usia kita. Pastikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Islam tidak pernah kenal kelompok, tapi yang dikenal Islam adalah berjamaah. Disatukan kesamaan akidah yang benar, disatukan oleh ibadah praktis yang sesuai dengan tuntunan. Otomatis sama, dimanapun kita tinggal akan sama kalau kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita mengamalkan tradisi, jangankan dibawa ke Malaysia, dibawa ke Kalimantan aja dari Jawa, itu nggak akan masuk. Akhirnya muncullah kemudian apa? Islam Nusantara versi Indonesia itu begini, versi ini begini, versi ini begini. Islam tidak kenal Nusantara, tidak kenal Arab, tidak kenal Baduy. Islam hanya kenal yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Dan mengamalkan Islam itu sangat mudah. Amalkan perintah, jauhi larangan, jangan mengada-ada, selesai. Itu Islam. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Oh, mohon maaf, ini ada satu lagi. Boleh dijawab? Boleh dijawab ini? Taib. Keutamaan dan pahala yang besar wudu, langkah kaki menuju masjid, salat berjamaah ini juga berlaku buat ummahat atau hanya untuk para lelaki saja? Bagi wanita hukum asalnya salat itu paling afdal kalau dilakukan di mana? Di rumah. Bahkan sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah sempat marah kepada istrinya tapi enggak berani ngomong apa-apa. Istrinya sholat maghrib, ya kan, isya, subuh, 5 waktu di masjid. Sementara beliau pengen sholatnya di rumah, tapi enggak berani melarang. Suatu hari di puncak kemarahannya pagi hari, ya kan, lalu kemudian belum mundar mandir di depan rumahnya. Di saat beliau jadi khalifah, seorang sahabat membergoki dan bertanya kepada, ya Amirul Mukminin, apa yang kau lakukan? Diceritakanlah kasusnya. Dia bilang, siapa yang menghalangimu untuk menegur istrimu? Bukankah anda khalifah, seorang khalifah dan seorang suami? Apa beliau katakan? Inni sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la tamnau ima Allah masajidallah wa buyutunna khairul lahun. Jangan kalian larang, ya kan, wanita, jangan kalian larang wanita itu apa? Pergi ke masjid, walaupun rumah itu lebih baik bagi beliau. Ya kan? Beliau menginginkan di rumah, tapi istrinya pengen di masjid. Karena Rasulullah melarangnya, sahabat mulia Umar menahan emosinya, tidak berani marah beliau. Tetapi kalau kemudian wanita pergi ke masjid dan mendapatkan hal yang sama, wanita nggak boleh dilarang ke masjid, nggak boleh dianjurin, antepin aja. Karena kalau disuruh kadang nggak mau, dilarang malah pergi, mendingin diamin. Jadi kalau dia melakukan ini, insya Allah mendapatkan yang sama. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.